Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Triandani, nomor induk mahasiswa B93219143, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan melakukan konseling pada klien saya yang namanya sudah saya samakan, yaitu Rena. Dia adalah mahasiswi semester 3 di salah satu universitas Surabaya yang berusia 19 tahun. Ini saya akan menggunakan terapi Adler. Terapi Adler adalah terapi yang dipelopori oleh Alfred Adler. Terapi ini bertujuan membantu konseli untuk bergerak menuju sisi berguna dalam hidupnya, dan juga membantu konseli untuk menghilangkan rasa rendah diri atau inferior dalam hidupnya sehingga dia hidup lebih adaptif. Di sini saya akan menggunakan salah satu teknik, yaitu teknik speaking in the soup. Teknik speaking in the soup ini yaitu melakukan pertanyaan kepada konseli tentang perilakunya, apakah membawa makna dalam kehidupannya atau membawa keuntungan. Seperti pertanyaan, jika kamu melakukan perbuatan itu, apakah yang akan kamu dapat? Apakah memberi makna dalam hidupmu? Seperti itu. Sekian dari saya. Untuk lebih lanjutnya, silakan saksikan video konseling berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore, silakan dibuka. Makasih, Bu. Sama-sama. Halo, dengan siapa ini? Saya Rena, Bu. Rena. Gimana kabar Rena hari ini? Apakah ini hari yang menyenangkan? Kabar baik, Bu, tapi hari ini buruk. Hari buruk? Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan hari Rena buruk? Rena, kalau ingin untuk bercerita sekarang, nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu boleh tahu, tujuan kamu datang ke sini untuk apa? Saya mau konseling, Bu. Konseling. Kalau Ibu boleh tahu lagi nih, Rena pernah melakukan kursus konseling nggak sebelumnya? Belum, Bu. Belum pernah. Jadi Rena belum pernah melakukan proses konseling. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terjadi antara konselor dengan klien. Di sini Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai klien. Di sini Ibu tugasnya hanya untuk membimbing dan mengarahkan Rena untuk bisa menyelesaikan dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Gitu. Bagaimana? Apakah Rena paham? Paham. Jadi, kalau ingin melakukan proses konseling, bolehkah Ibu tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh Rena? Begini, Bu. Rena, tidak perlu malu sama Ibu, ceritakan semuanya. Ibu janji akan menjaga semua rahasia kamu. Saya ingin berhenti berkuliah, Bu. Berhenti berkuliah? Apa ada masalah dengan Rena? Apa ada suatu hal yang mengganggu kamu? Tidak, Bu. Lalu, Saya tidak kuat, Bu. Saya merasa saya tidak cocok ada di jurusan saya ini. Kemampuan saya juga jauh dari teman-teman saya. apa yang menyebabkan Rena berpikiran seperti itu? Saya merasa bahwa saya tertinggal jauh, Bu, dari teman-teman saya. Mereka semua bisa memahami mata kuliah dengan baik. Ketika dosen bertanya, mereka bisa menjawab dan bisa berargumen dengan baik. Sedangkan saya masih sangat takut, Bu, untuk menyampaikan pendapat saya. Jadi Rena merasa bahwa Rena kemampuannya tertinggal jauh dari teman-temannya. Jadi Rena memutuskan untuk berhenti kuliah. Benar begitu? Iya, Bu. Saya ingin menyerah saja, Bu. Saya takut jika saya tidak bisa mengejar ketinggalan saya dengan teman-teman saya. Mereka semua pintar, sedangkan saya tidak. Mereka semua berpikiran kritis, sedangkan saya masih harus memahami dulu materinya. Apalagi jika saat presentasi, Bu. Apa yang terjadi saat presentasi, Rena?
Saya malu Bu, saat melakukan presentasi saya tidak bisa melakukan seperti yang teman-teman saya lakukan. Saat berbicara di depan kelas, saya juga selalu gugup. Jadi saya juga tidak bisa menjelaskan materi dengan baik. Terkadang saya juga ingin menangis. Sedangkan teman-teman saya semua itu sangat pintar Bu, apalagi dalam hal public speaking. Dan saya merasa saya tidak cocok ada di jurusan ini Bu. Saya salah jurusan dan saya benci dengan diri saya sendiri karena saya tidak seperti teman-teman saya. Saya ingin berhenti berkuliah saja Bu. Jadi, Rena benci terhadap diri Rena sendiri karena Rena tidak bisa melakukan seperti apa yang teman-teman Rena lakukan. Iya Bu, saya benci diri saya sendiri karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Mbak dapat memahami apa yang kamu rasakan. Sepertinya kamu sangat tertekan sekali dengan hal ini. Benar Bu, makanya saya ingin berhenti saja Bu. Rena, selama kamu bercerita tadi, dapat Ibu lihat bahwa kamu seringkali mengepalkan kedua tanganmu dan juga meremat jari-jarimu. Hingga boleh Ibu simpulkan bahwa selama ini kamu berusaha menahannya. Hingga kamu merasa sangat tertekan. Benar begitu, Rena? Iya Bu, selama 3 semester ini saya juga menahan agar saya tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Dari kecil pun saya juga selalu tuntut untuk selalu menuruti perkataan kedua orang tua saya. Saya juga sangat dibatasi untuk bisa berekspresi sejak kecil. Pendapat saya yang saya sampaikan juga tidak pernah didengar oleh kedua orang tua saya. Sehingga sampai saat ini ketika saya ingin berbicara saya selalu takut. Dan tanpa sadar saya semakin tertekan karena hal ini. Saya sudah tidak kuat Bu, saya menyerah saja. Rena, Ibu tahu kamu saat ini sedang berada di fase ingin menyerah. Kamu pasti sangat lelah dengan keadaan yang seakan-akan menekan kamu. Tapi, jika Ibu boleh berpendapat, kamu ini sudah sangat hebat loh. Kamu sudah melakukan yang terbaik sejauh ini. Maksudnya Bu, saya hebat, saya melakukan yang terbaik. Bahkan IPK saya saja sangat jauh dari teman-teman saya. Rena, kamu dengerin Ibu. Kamu percaya kan kalau pencapaian setiap orang itu berbeda-beda? Kita mungkin saja bisa melewati garis start dalam waktu yang bersamaan. Tapi, belum tentu juga kita bisa melewati garis finish dalam waktu yang bersamaan pula. Iya Bu, tapi kalau saya terlambat mencapai garis finish, berarti saya kalah dong Bu. Gak ada yang kalah dan gak ada yang menang dalam menjalani hidup, Rena. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap orang punya porsinya masing-masing buat suksesnya. Tapi kalau seperti ini terus Bu, kapan saya bisa mengajar teman-teman saya? Apa saya memang harus selalu ada di belakang mereka Bu? Nggak mungkin. Sudah lebih baik saya berhenti saja Bu. Gak ada gunanya juga mengajar ketertinggalan mereka. Ibaratnya mereka itu sudah kelas 12, sedangkan saya masih kelas 9. Lalu Ibu tanya, jika kamu memutuskan untuk berhenti kuliah, apa yang akan kamu dapat? Nggak tahu juga Bu. Rena, apa dengan kamu berhenti kuliah, kamu bisa langsung mengejar ketertinggalan teman-teman kamu? Tidak sih Bu, tapi kan saya bisa bebas Bu. Saya bisa bebas dari rasa tertekan ini setidaknya. Rena, dengerin Ibu. Dengan kamu berhenti dan menyerah, itu bukanlah suatu penyelesaian masalah. Kamu berhenti kuliah bukan berarti kamu bisa menyelesaikan masalahnya begitu saja. Kamu hanya menghindar, dan dengan menghindari masalah, itu tidak akan membuat masalahmu hilang begitu saja. Pikirkan hal lain yang kamu dapat jika kamu berhenti kuliah. Bukan hanya kamu saja yang rugi, tapi juga kedua orang tua kamu. Tadi kamu cerita sama Ibu, katanya kamu tidak ingin mengecewakan kedua orang tua kamu. Apakah dengan berhenti kuliah, itu artinya kamu juga tidak mengecewakan kedua orang tua kamu?
Tapi saya sudah tidak kuat, Bu. Saya tidak cocok ada di jurusan ini. Rena, kamu saat ini sudah semester 3 akhir dan sebentar lagi akan berada di semester 4. Kamu sudah jalan sejauh ini loh. Yang kamu lakukan itu hebat. Di saat kondisi kamu seperti ini, keadaan kamu seperti ini, tapi kamu masih bisa bertahan, itu adalah hal yang luar biasa. Belum tentu teman-teman kamu yang sering kamu bandingkan dengan diri kamu itu bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Ibu tahu, ini adalah hal yang berat buat kamu. Tapi Ren, kamu sudah sampai pada detik ini adalah pilihan kamu. Ayo lanjutkan sampai akhir. Dan jangan biarkan orang-orang berpikir bahwa pilihan kamu itu salah. Tapi saya nggak bisa, Bu. Bisa, Ren. Kamu bisa. Ibu tahu saat ini kamu sedang dalam kondisi lelah, sangat lelah. Ibu tahu. Kamu bingung dengan posisi kamu saat ini. Kalau kamu ingin istirahat dan tenangin pikiran kamu, silakan. Jangan sampai kamu mengambil keputusan yang salah dan nanti akan kamu sesali di kemudian hari. Kalau saya putuskan untuk lanjut, apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Dan bagaimana cara saya bisa menjaga keseimbangan saya dengan teman-teman? Percaya sama diri kamu, Ren. Selama ini kamu ragu menyampaikan pendapat di kelas, itu karena kamu tidak percaya diri. Lakuin semua hal dengan percaya diri. Melakukan suatu kesalahan itu bukan hal yang salah. Saat ini kamu sedang kuliah, yang artinya kamu sedang belajar. Melakukan kesalahan itu bukan suatu tindakan kriminal. Yakinin sama diri kamu kalau kamu itu juga bisa. Kamu bisa mengejar ketertinggalan teman-teman kamu. Kalian punya waktunya masing-masing buat sukses. Kamu percaya kan kalau setiap manusia yang lahir itu punya potensinya masing-masing? Iya, Bu. Nah, begitu juga dengan kamu dan teman-teman kamu. Jangan merasa rendah diri, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang diciptakan berbeda, bukan untuk saling dibanding-bandingkan, kan? Tapi untuk saling mengisi. Jangan bandingkan diri kamu sama teman-teman kamu, karena kalian itu berbeda. Yang perlu kamu lakukan saat ini adalah memperbaiki diri dan melanjutkan apa yang telah terputus. Dan yakinin diri kamu bahwa kamu juga bisa. Karena nggak ada yang tahu kan kedepannya gimana. Bisa jadi sekarang teman-teman kamu berada di atas kamu, tapi kedepannya di masa depan bisa aja kamu yang akan sukses juga. Iya, Bu. Tapi bagaimana caranya agar saya tidak membandingkan diri saya dengan teman-teman saya? Jadikan mereka, teman-teman kamu, itu motivasi buat kamu bangkit. Kalau mereka aja bisa, kenapa kamu enggak? Gak ada yang gak mungkin di dunia ini, Ren. Jadikan keberhasilan mereka, kemampuan mereka, itu sebagai motivasi buat kamu bisa melaju, bisa bangkit ke seterusnya. Bukan malah membuat diri kamu insecure dan gak percaya sama diri kamu sendiri. Gimana, Ren? Masih berpikiran untuk berhenti kuliah? Enggak, Bu. Saya nggak mau mengecewakan kedua orang tua saya. Saya juga nggak mau semakin ketinggalan dengan teman-teman saya dengan saya berhenti kuliah ini, Bu. Saya percaya selama ini sebenarnya saya tuh bisa. Cuman saya hanya ragu untuk memulai. Benar kata Ibu kalau selama ini saya tuh nggak percaya sama diri saya sendiri. Saya juga egois, maunya apa yang enak aja, tapi nggak mau berusaha. Terima kasih ya, Bu, sudah menyadarkan saya. Alhamdulillah. Jangan berpikir untuk berhenti lagi ya, Ren. Kalau misal kamu capek, itu istirahat nggak apa-apa. Pokoknya jangan sekali-kali kamu mengambil keputusan di saat kamu sedang tidak baik-baik aja. Karena bisa jadi keputusan yang kamu ambil itu akan kamu sesali di kemudian hari. Dan satu lagi, jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri. Karena lelah dengan keadaan itu adalah hal yang wajar.
Dan juga kalau ada apa-apa, jangan kamu simpan sendiri ya. Kalau kamu merasa tertekan, kamu coba cerita ke orang lain, ke orang terdekat kamu. Karena jika itu kamu pendam sendiri, itu akan membuat kamu semakin tertekan. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Ren. Jadi bagaimana perasaan kamu saat ini? Apa saja yang sudah kamu dapat setelah proses konseling ini? Alhamdulillah saya jadi lega Bu, karena saya sudah mengeluarkan apa yang saya pendam selama ini. Mulai sekarang saya akan berusaha untuk lebih percaya diri, lebih memahami tentang materi dengan baik, dan berusaha sebaik mungkin untuk mengajarkan peninggalan saya dengan teman-teman saya. Saya juga percaya bahwa sebenarnya saya tuh bisa jika saya mau berjuang. Tidak ada kalah dan menang dalam hidup ini, karena setiap orang punya kemampuan dan waktunya masing-masing. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Kalau begitu, Ibu kira sesi konseling kita kali ini sudah kita cukupkan sampai di sini aja ya. Karena masalahnya juga sudah selesai, kamu tidak lagi berpikir untuk berhenti kuliah, dan kamu juga sudah mempunyai percaya diri tinggi untuk melanjutkan hidup kamu. Jangan mudah menyerah ya Ren, tetap jalani hidup kamu, dan kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan buat kesini dan cerita ke Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat yang sudah menyadarkan saya Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Ren. Itu tadi adalah video dari praktik konseling terapi Adler. Terima kasih kepada yang sudah